Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina nabiyahu wa rasulahu mustafa min nihama. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyyi mutawajji bil karamah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali wa sahbi zawis sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, isu-isu sosial mulai dari ketidakadilan, kemiskinan, hingga ketegangan sosial adalah ujian yang terus sepanjang perjalanan umat manusia. Namun, umat Islam memiliki tanggung jawab besar untuk mengambil peran aktif dalam menghadapi tantangan-tantangan ini dengan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita tidak hanya diperintahkan untuk merespon dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Islam mengajarkan kita untuk menjadi agen perubahan, membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi sesama, tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Dalam menghadapi isu-isu sosial yang kompleks ini, kita harus menjadi umat yang peka terhadap masalah yang ada, tanggap dalam memberikan solusi. Dari setiap ajaran Islam, kita belajar untuk berbuat adil, untuk mengutamakan kepentingan umat, dan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas. Setiap langkah kita, setiap amal yang kita lakukan adalah bentuk kontribusi kita dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Oleh sebab itu, marilah kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu pula kita mengingat dengan penuh rasa hormat kepada sang kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman. Beliau adalah suri teladan sejati dalam segala kebaikan, penunjuk jalan keselamatan, penenang dalam kehampaan, dan penerang dalam kegelapan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya petunjuk dari Tuhan umat manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurahkan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami berbicara tentang perubahan umat Islam dalam menghadapi isu-isu sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama, dunia kita semakin berkembang dan berubah dengan cepat, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi. Dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut, kita harus memainkan peran penting dalam menangani dan menyelesaikan isu-isu sosial yang kerap kali muncul. Pemirsa sekalian, perubahan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia seringkali menimbulkan tantangan baru bagi umat manusia. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, banyak masalah sosial yang muncul, seperti kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, dan krisis lingkungan, serta penyalahgunaan teknologi. Umat Islam
sebagai umat yang memiliki ajaran luhur, diharapkan dapat menjadi dari bagian solusi dalam mengatasi masalah-masalah sosial ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah memberi petunjuk kepada kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan masyarakat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya orang-orang yang memperbaiki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai umat Islam, kita tidak boleh menjadi bagian dari kerusakan sosial di dunia ini. Kita harus menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan, memperbaiki keadaan, dan berusaha untuk mengatasi masalah yang ada. Islam mengajarkan kita untuk memperbaiki masyarakat melalui tindakan yang penuh dengan kebaikan dan keadilan, serta menanggulangi segala bentuk kerusakan dan ketidakadilan yang ada. Pemirsa sekalian, dalam menghadapi isu-isu sosial, kita tidak bisa berpangku tangan. Umat Islam diajarkan untuk tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'afun iman." Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengubah keadaan yang buruk dalam masyarakat. Jika kita melihat ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kemiskinan, kita harus berusaha untuk melakukan perubahan, baik melalui tindakan nyata, dakwah, atau sekedar memberikan nasihat. Tidak ada ruang bagi kita untuk tinggal diam atau tidak peduli terhadap keadaan sekitar. Pemirsa yang kami hormati, salah satu isu sosial yang semakin mendesak saat ini adalah ketidakadilan sosial. Islam sangat menentang segala bentuk ketidakadilan, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun hak-hak individu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Islam mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil, baik terhadap sesama umat Islam maupun terhadap mereka yang non-muslim.
Perjuangan kita untuk menciptakan keadilan sosial harus terus dilakukan, termasuk dalam memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk berkembang, mendapatkan pendidikan, dan meraih kesejahteraan hidup. Selain itu, salah satu isu sosial yang besar yang juga harus diperhatikan adalah ketidaksetaraan gender. Di banyak negara, perempuan masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam berbagai bidang. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keduanya mendapatkan hak-hak yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi." Sebaik-baiknya kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan status hadis sahih dalam At-Ta'izir Jami'us Shaghir. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan sosial kita harus memperlakukan perempuan dengan penuh rasa hormat, kasih sayang, dan keadilan. Ketidaksetaraan gender bukan hanya masalah perempuan, tetapi masalah umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, umat Islam harus menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Pemirsa sekalian, selain masalah sosial dalam bentuk ketidakadilan, kita juga menghadapi tantangan terkait kerusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat. Krisis iklim dan polusi merupakan masalah sosial yang juga harus diperhatikan dengan serius. Islam mengajarkan kita untuk menjaga bumi sebagai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 205, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apabila kamu pergi ke jalan Allah dengan memburu dan mengejarkan amal soleh, maka Allah akan memberimu balasan yang lebih baik." Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Ayat ini mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, yakni tugas kita untuk menjaga bumi dan memelihara sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Umat Islam harus memainkan peran aktif dalam mengurangi kerusakan lingkungan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam, dan berusaha mengurangi polusi yang dapat merusak kehidupan. Para pemirsa yang kami hormati, umat Islam memiliki peran besar dalam menghadapi isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Kita harus menjadi pelopor perubahan yang membawa kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Melalui tindakan nyata dan dakwah yang baik, kita bisa memberikan kontribusi besar dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan petunjuk untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita selalu diberi hidayah untuk menjadi umat yang peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar, serta mampu menghadapi tantangan sosial dengan bijaksana. Amin. Umat Islam memiliki peran penting dalam menghadapi isu-isu sosial dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kasih sayang, dan solidaritas. Setiap kehidupan sosial adalah wujud nyata dari ajaran Islam yang mendorong kita untuk selalu membantu dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan dinamis. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.